Taujiah anu dipadu ku Bapak Piki Alyani kangge beliau kita ini waktu sareng sahabat asup di saat cekap-cekap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina syalihin wal ulama wal waliyallah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masyuri bin Sastra Prawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Dewan Hadi Sutarmo Pintarmo Karyo wa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khusun fi qaryati dusun Tembong Desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para sepuh bini sepuh, para alim ulama, wabil khusus Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas Dusun Tembong Desa Sadahayu dan juga Bapak Kaim. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Bapak Imam Masjid Al-Fatah dan juga seluruh keluarganya, seluruh jamaah yang di sana maupun di sini, dan juga warga masyarakat Dusun Tembang 1 ini, wabil khusus yang hadir pada kesempatan malam ini. Semoga rahimakumullah. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah meridhoi kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang dimuliakan Allah. Semoga senantiasa rahmat Allah, cahaya Allah terus dipancarkan di dalam hati kita, di dalam negeri hati kita, di dalam tanah suci hati kita, di dalam Baitullah hati kita, sehingga terang benderang nyatanya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan orang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga senantiasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita semuanya syafaat yang mana sejatinya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syafaat. Pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, keamanan, diberikan keselamatan, yang kalau kita renungi tidak ada yang pantas kita kufuri atas semua nikmat yang Allah berikan. Kita doakan saudara kita di Cianjur yang diberikan musibah, semoga yang meninggal, yang wafat senantiasa diterima amal ibadahnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diberikan meninggal yang husnul khatimah. Amin. Dan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita doakan semoga yang keluarga ditinggalkan di sana semoga senantiasa diberikan
terbukanya hijab, terbukanya hati, sehingga mampu meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan juga kita doakan untuk yang korban, yang sakit atau yang belum ditemukan, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. untuk yang bertugas di sana kita doakan pula seluruh yang bertugas dan juga yang membantu, baik harta, tenaga, doanya, semoga senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji bagi Allah yang telah membukakan pintu hati kita sehingga kita semakin sadar bahwa kewajiban ruh kita ini hanya ilaliyak budun. Menyembah di sini artinya bukan hanya didefinisikan sebagai ibadah zahir, tetapi juga dilengkapi dengan ibadah batinnya. Yang mana ibadah batin yaitu cuma satu. Kewajiban ibadah batin itu cuma satu, yaitu ini wajhatu wajhiyya. Aku hadapkan wajah hati ini kepada wajah Engkau ya Allah. Yang artinya Allah mengatakan, dimanapun engkau menghadap, disitulah wajahku Allah, kata Allah. Yang artinya jika kita menelisik, kita renungi, tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu cerita, suatu hikayah, suatu perumpamaan bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu terciptalah semua alam semesta, semua alam, semua makhluk. Berarti semua berasal dari Nur Muhammad. Cahaya yang terpuji Nur Muhammad itu tidak lain juga yaitu dari Allah. Tetapi Nur Muhammad ini pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Allah, mengapa tidak engkau beri kesempatan sesekali saya yang jadi Tuhannya, kata Nur Muhammad. Ini marah tak guyon ya. Kata Allah, ya nggak bisa, kamu hanya makhluk ya. Nur Muhammad itu kan hanya makhluk. Kamu itu hanya makhluk ciptaanku. Bagaimana engkau meminta menggantikan aku sebagai Allah gitu kan? Kata Nur Muhammad, kata engkau, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Berarti kan tidak masalah aku menjadi Tuhan. Terus kata Allah, ya udah, kalau bahasa gaulnya itu ya udah, sok cek Sundana teh sok bisa erek jadi Tuhan. Sok Pak Kayim bisa erek jadi Tuhan, cek Allah teh gitu. Tapi itu ngomongnya ke Nur Muhammad ya, makhluk. Cikal bakal urang sadayana. Sok bisi saha wae nu hayang jadi Tuhan, cek Allah teh. Syaratnya hiji ya. Nur Muhammad syaratnya hiji naon eta gitu. Lamun anjeunna bisa nyompot, berarti anjeunna bisa boleh jadi Tuhan, menggantikan aku Allah, kata Allah. Terus akhirnya Nur Muhammad eta nyompot, Pak. Nyompot dina naon wae. Nyompot dina pamajikan nu sewot
Kene aya Allah. Nur Muhammad kaget ya. Kene aya Allah. Nyampot dina ente boga duit ya. Kene aya Allah gitu. Nyampot dina penyakit deh. Kene tetep aya Allah. Nyampot dina naon wae di alam dunia ieu. Di meni-meni kene tetep wae aya Allah. Akhirnya Nur Muhammad nyerah. Pak nggih, nyerah. Akhirnya menyatakan la ilaha illa ana fa'budun fa'budu. Tidak ada Tuhan selain aku, Allah. Akhirnya leburlah Nur Muhammad, nyata Allahnya. Lebur di sini artinya bagaimana mungkin seorang makhluk itu bisa menjadi Tuhan? Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menggantikan yang ada? Sejatinya yang ada Allah ya. Setuju nggih? Iya. Makhluk itu sejatinya tidak ada. Ya. Kenapa kami katakan sejatinya ada? Tidak ada karena kita hanya diadakan oleh yang maha ada. Oleh yang maha ada. Sehingga kita ada ini karena diadakan. Kita bersyukur diadakan oleh yang maha ada. Bagaimana mungkin ya sesuatu yang kita tidak ada ini menggantikan yang ada Allah. Ya. Tetapi kenyataannya kita sering mengaku sebagai Tuhan untuk diri kita sendiri. Ya. Itulah cerita Nur Muhammad tadi itu menggambarkan orang sebenarnya teh. Tanpa sadar orang teh nembung ku Allah hayang jadi Tuhan. Lamun cek cerita teh Pak gitu. Itu sebagai muqaddimah ya. Muqaddimah. Artinya naon Bu? Oh, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada dimanapun yang tidak luput dari Allah, yang tidak terkuasai oleh Allah, tidak ada. Di dalam dan di luar kita, dan di antara kita ini, dan di seluruh alam semesta dan di luar alam semesta, semua ada hidup. Di dalam hidup yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah menyadari ke situ, leburlah orang, Pak. Ya. Lebur jasad, lebur ruh. Bukan berarti menghilang, enggak, tetapi menyatakan tajalli mutlaknya Allah. Ya. Menyatakan di dalam tauhid tingkat tinggi yaitu la ilaha illa ana. Ya. Kalau engkau masih terjebak di la ilaha illallah dan la ilaha illa huwa, berarti engkau masih belum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya masih dalam kondisi Nur Muhammad tadi yang masih hayang jadi Tuhan. Ya. Maka ayo ya, tingkatkanlah tauhid kita menjadi la ilaha illa ana. Artinya apa? Bukan berarti manusia manunggal kepada Allah, tidak. Bukan berarti kita mengaku menjadi Allah, tidak. Ya. Mana mungkin kita yang tidak ada bersatu dengan yang maha ada. Paham ya Pak? Apa rada jelimut ini? Tak cari yang rada mudah. Bagaimana mungkin kita yang sejatinya tidak ada suruh manunggal dengan yang maha ada? Berarti sejatinya yang manunggal itu yang ada itu. Yang makrifat terhadap Allah ya Allah sendiri. Tidak ada yang lain. Ya. Kitanya sudah tidak ada secara ruh, kita mentajalikan semua
Yang wajibul wujud hanya Allah Subhanahu wa taala, yang berperan hanya Allah. Hati, Pak. Itu tidak akan terjadi ke tauhid la ilaha illa ana manakala engkau tidak menggelorakan terus zikir sirul asror. Zikir yang terus menyatakan ini wajah tu wajhiyah. Ya. Maka kunci sholat itu di bacaan ini wajah tu wajhiyah. Ini wajah tu wajhiyah itu masih la ilaha illa anta, masih dua sisi. Masih ada makhluk, masih ada Tuhan. Ya, masih ada aku, makhluk, masih ada anta, engkau. Ya. Allah yang dekat, belum menjadi tauhid tunggal, ya. Maka harus disempurnakan tauhid kita menuju tauhid yang hak. Untuk mengarah ke situ, lakukanlah zuhud. Ya, zuhud itu adalah hati yang selalu nyambung terhadap Allah, nyawang Gusti Allahnya. Ya. Zuhud ada dua, zuhud bil am dan zuhud bil khawas. Ya, zuhud bil am itu zuhud di tempat umum, zuhud di tempat rame. Ya, ini baru terdengar. Coro Jawane itu topo ing rame. Sundane naon? Topo rame. Karo wae. Kumaha Mas kene kita diwajibkan ternyata ruh ini zuhud bil am. Itulah bahasa lain dari sholat batin. Madepnya hati menghadap Allah terus. Sehingga kalau sudah ke situ hanya Allah sendiri yang menyawang Allah. Ya, karena yang sejatinya ada hanya Allah. Prakteknya kumaha Mas? Zuhud bil am. Contoh seperti ini. Ini kan di tempat ramai ya. Iya. Senduk jalma sih. Di pasar ya. Di kaajak, di pembantu, di sawah, nggih. Zuhudlah hati meskipun engkau berada di tengah-tengah keramaian. Hati itu ingat kewajibannya hanya illa liya'budun, hanya menyembah Allah, menghadap kepada Allah. Nggak bisa digomang-gomeng itu. Tauhid yang hak di situ. Meskipun prakteknya engkau kadang diberi oleh Allah banyak menghadapnya, sering lupanya, gitu nggih? Nggak masalah. Itu semua hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayo, inilah yang kami namakan sholat batin. Selama engkau berada di tengah-tengah umum, hati harus tembus pandang kepada Allah. Berarti masih la ilaha anta ini prosesnya, Pak. Nanti kalau ini sudah engkau asah terus, engkau akan didudukan oleh Allah di la ilaha illa ana mutlak. Tetapi manakala engkau tidak menggelorakan ini, ya, engkau tidak akan menuju tauhid puncak, nggak akan menuju makrifat. Ya, karena hati kita sering teralaikan oleh kehidupan dunia. Contoh, pada saat di pasar. Di pasar itu otak kita, mata kita, pendengaran kita diperlihatkan oleh banyak manusia, nggih. Ada yang beli, ada yang jual, ada yang manggul, ada yang tukang parkir,
ada yang mulungan sampah, ada yang nawarin barang dagangan. Coba Pak, pernahkah engkau melaksanakan sholat di tengah keramaian? Otak kita boleh mengatakan itu Sarimen yang manggul dagangan, itu Pak Ijo yang menawarkan dagangan, itu Bu Warkem yang membeli dagangan. Ayak Bu Warkem di dia. Hah? Sing bener. Itu Bu Sertem ya, Sertem apa ya, Sertem. Sartem ayah. Yang mulungan sampah. Ya. Tetapi hati jangan ikut-ikutan memandang itu, Pak. Hati sibukkanlah memandang af'alnya Allah. Hati sibukkanlah memandang af'al perbuatannya Allah. Hidup yang menguasai semua. Sehingga sudah nggak ada nama Wartem, nama Paijo, nama Sarimen sudah nggak ada dalam hatimu. Di dalam hati nggih. Nek otak ya tetep. Ya. Hati mengatakan Allah. Rasakan, Pak. Allah yang berperan menggerakkan tangan-tangan manusia, mulut-mulut manusia. Ya, semua Allah yang berperan. Hati memandang mentok hanya nyawang Allahnya. Inilah perilaku para kekasih Allah, para nabi Allah, para Rasulullah. Ya, Rasulullah. Hati tauhid mereka, beliau-beliau ini sampai ke situ, Pak. Itu masih dua sisi. Berarti la ilaha illa anta. Masih ada aku yang merasakan, masih ada Allah dekat yang dirasakan, betul nggih? Nanti itu nek engkau terus asah. Oh, bahkan dalam diriku pun yang merasakan ini tidak lain hanyalah Gusti Allah. Bisa dipahami, Pak? Pernah topo ing rame? Rata-rata di pasar ngeliat Wartem ya, hati mengatakan itu Wartem ya, itu Sarimen nggih. Gak usah jauh-jauh di dalam pengajian ini. Ya, hati mengatakan otak mengatakan tuh Mas Vicky, hati pernah gak mengatakan lihatlah Allahnya. Ya, jangan hanya di majelis. Mungkin di majelis engkau sudah bisa melihat Allahnya dalam suara ini, dalam yang menguasai telinga ini, mulut ini, gerakan ini, hati ini. Mungkin engkau sudah kadang dipancarkan cahaya ma'rifat oleh Allah di majelis. Sudah tidak melihat lagi makhluknya Vicky. Tetapi sholat batinmu ini bawalah keluar. Itulah kewajiban ruh yang hak. Sehingga engkau tidak akan tersilakan oleh al-akhyar. Apa itu al-akhyar? Al-akhyar itu sama dengan nurullah. Al-akhyar itu sesuatu selain Gusti Allah. Anak, bojo, donya brono, jabatan, pangkat, diri sendiri, kehormatan, pahala, surga, semua. Itulah al-akhyar. Yang sejatinya itu semua hanya cahaya yang menyilaukan. Pandangan kita harus tembus pandang menuju hidup Allah yang menguasai semuanya. Ya. Rasakan, Pak. Caranya hanya merasakan. Menggelorakan rasa di dalam hati su'arul basirah. Kalau sudah su'arul basirah, rasa itu engkau terus engkau latih, Pak. Dalam kehajatan, dalam kondangan, dalam bebantu, dalam nigelnya Mbak Desi, Mbak Cucu, Sade, yang lainnya ya. Hati jangan ikut-ikutan melihat itu makhluk. Hati rasakan Allah yang menguasai semuanya itu. Jadi meskipun mata mengajak kita mengatakan itu Mbak Desi, itu Mbak Cucu, itu Edoh,
hati tidak bisa dibohongi, Pak. Tetap mengatakan hidupnya Allah. Hidupnya Allah. Coba sekali-kali kalau kondangan itu sengaja jam 9 datangnya, Pak. Ya. Sengaja datangnya jam 9. Jangan merasa soalim. Soalim tuh orang teh resep sih gitu. Untuk resep di imah nonton ronggeng sesompotan ya padha bae, Pak. Ya. Coba sekali-kali latihlah imanmu. Kondangan pas aya ngadengi aya ronggeng sengaja jam 9 malam. Hah? Karamangka. Wes. Coba duduk manis. Cobalah latihlah bertapa dalam rame. Apa tadi namanya? Zuhud bil am. Naon? Zuhud bil naon? Nah, duduk ingat-ingat lamun untuk ingat kumaha rek praktekkeun. Coba duduk manis. Gunakan latifah robbaniyah, baik mata, pendengaran, perasaan, ya, peraba, ya, panca indera yang dititipkan oleh Allah, gunakan sebagai alat untuk menembus cahaya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau lihat dengan mata, hati tembuskanlah kepada Allah. Meskipun mata yang nampak ngigelnya artis, hati mengatakan yang dipandang hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Coba di situ akan tarik menarik antara nafsu dan iman, Pak. Ya. Coba sengaja dites gitu. Dites. Ketika engkau tidak terus menggetarkan hatimu menuju Allah, engkau akan kegeret nafsu. Duh, gelis-gelis teuing. Itu tanda hatimu sudah menyekutukan Gusti Allah. Wong kewajibane nyawang urip, malah nyawang sing gelis. Nanti tarik menarik, Pak. Coba buktikan aja tarik menarik, Pak. Itu proses, Pak. Harus engkau latih terus bertapamu itu. Meskipun engkau kalah, sekarang kalah, latih lagi, kalah, latih lagi. Jangan pernah menyerah. Mas Vicky, saya sudah kondangan berkali-kali tetap sing kadele. Artis. Nah kumaha eta Mas Vicky? Ya sudah, itu pemberiane Gusti Allah. Artis kan udah gelis itu teman Pak. Empat gelis kan tempat ingat-ingat. Jangan pernah berputus asa terhadap tali rahmatnya Gusti Allah. Apa-apa, Pak. Yang penting hatimu berusaha terus menggelorakan dzikir sirul asrar. Itulah yang kami namakan dzikir sirul asrar juga. Ya. Zuhud bil am. Ketika engkau keajak, rasakan setiap pergerakan yang kau lihat, suara yang kau dengar, semua hanya Allah yang berperan. Sehingga hati pun dalam diri ini yang berperan pun ya hanya Allah. Akhirnya makhluknya ya lebur, Pak, kalau sudah gitu kan ya. Akhirnya tauhid tunggal la ilaha illa ana. Aku Allah. Aku hidup yang berperan atas segala sesuatu. Mengapa kok kita sulit melakukan zuhud bil am? Karena di dalam hati kita masih terdapat banyak kekotoran hati. Maka seringnya kita kalah. Maka kami mengajarkan sebelum keluar bil am, lakukan zuhud bil khos. Ya. Zuhud bil khos, zuhud di tempat khusus. Lakukan
secara rutin ya. 3 hari, 7 hari, lancar 40 hari, lancar 100 hari. Kalau sudah 100 hari ke sana, enteng Pak. Apa itu zuhud bil khaus? Yaitu hati yang berusaha memandang hidup Allah di dalam waktu-waktu yang khusus. Contoh di dalam sepertiga malam. Sepertiga malammu itu jangan kau isi dengan nafsu dunia tok. Nah, yang sugih sing di dalam otak dan hatinya. Ya. Yang keduniaan dan pahala dan surga. Ya Allah, itu makhluk Pak, tolonglah itu makhluk. Mau sampai kapan engkau bertauhid la ilaha illa ana manakala engkau masih terus gondeli yang seperti itu? Kekeramatan, karomah, kesaktian, pahala, surga, kelarisan, keduniaan, kewibawaan. Apa itu? Fana. Leres nggih? Allah yang kau kejar. Maka zuhud bil khosmu ini jangan engkau sia-siakan. Coba sepertiga malam bangunlah. Kalau bisa tahajud, dimulai dulu dari tawasulan. Tawasulan seperti yang dilakukan tadi. Kalau udah tawasulan, lakukan sholat. Sholat taubat, sholat apapun. Sholat tahajud. Rasakan setiap apa yang kau lakukan itu hanya Allah yang memerankan. Itu intinya. Buang semua keinginan syahwatud dunyamu. Ya, lakukan saja hanya demi Allah. Titik. Nggak bisa digomeng-gomeng ini kalau sudah di sini ya. Nggak bisa ditawar. Ya. Masih berat Mas Vicky, wong masih hayang laris, masih hayang katanya mau minta husnul khotimah. Hati-hati Pak, laris itu juga jimat Pak ya. Kita sering mengatakan itu dipijen heula, naon? Pegangana ya, jimatna. Lah wong dhewekna sing ngomong gitu ge masih resep terhadap jimat sing wujudnya nasahwatud dunia. Itu juga ngondeli meninggalnya kita Pak. Ayo, zuhud bil khos ini kau lakukan dulu. Tidak hanya ketika sepertiga malam, dalam sholat sunnah sebelum wajib, dalam sholat wajibmu, di dalam sholat rokaat-rokaat yang lain, hadirkan, rasakan hati menuju hidup yang menguasai setiap gerakan, suara yang kau dengarkan, ya. Nafas yang engkau rasakan. Coba rasakan hanya hidup yang berperan. Hanya hidup yang berperan. Itu Pak. Kalau itu sudah engkau latih selama 3 hari ya, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bil itu pun engkau sudah tidak kesulitan. Tidak akan kesulitan. Itulah yang namanya sholat dohir dan sholat batin. Pernahkah engkau berpikir, dulu kita menyangka bahwa Allah memang betul secara syariat Allah itu akan turun di sepertiga malam. Cuman disayangkan turunnya itu ditafsirkan oleh kalangan orang-orang ahli akal. Itu ibarat Allah itu turun dari langit sana turun ke bumi, membagi-bagikan rahmatnya, menerima semua doa orang yang berdoa, mengampuni itu semua orang yang memohon ampun. Coba Pak, nek engkau pikir apa iya Allah seperti itu? Kok keterane Allah itu apa sesuatu yang
sama dengan makhluk. Padahal laisa kamitslihi syai'. Apa iya Allah yang Rahman Rahim hanya datang mengabulkan doa hanya di sepertiga malam? Kalau bagi ahli syariat iya, tak jawab. Karena saking jauhnya la ilaha illallah, Allahnya masih jauh. Tidak berlaku lagi bagi panjenengan. Ya. Sehingga meskipun engkau tahajud pada malam dan siang harinya engkau aktivitas apapun, Allahmu tetap dekat. Allah tetap yang memerankan. Itu terjadi manakala hatimu meskipun dalam keadaan ramai, tetapi hatimu masih dalam keadaan sepertiga malam. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Siang hari kok hatimu sepertiga Maksudnya apa? Meskipun dalam keramaian, hatimu tetap hening, tetap sunyi, tetap sepi dari keramaiannya syahwatud dunia. Itu maksudnya, Pak. Maka kalau sudah hatimu bisa seperti itu, Allah betul-betul nyata. Ya, itu yang dimaksud Allah turun dalam sepertiga malam. Manakala engkau mampu mengheningkan hatimu, mengosongkan hatimu. Kalau malam sepi, Pak, nggih? Sunyi nggih? Hiruk pikuk alam dunia, itulah yang dimaksud. Bawalah sepertiga malam ini di dalam kondisi umum. Hatimu harus dalam keadaan sepertiga malam, sepi dari syahwatud dunia. Yang engkau sawang hanya Allah. Itulah zuhud bil am. Maka bentuk ini wajah tu wajahia, prakteknya adalah zuhud bil am dan zuhud bil khawas. Coba mulai dulu dari bangun malam ya. Kalau engkau belum bisa menghadirkan sepertiga malam pas siang hari, temui Allah di sepertiga malam. Nek wis bisa rutin, ya jangan berhenti di situ tok, Pak. Ya. Jangan berhenti di sepertiga malam pas malam tok. Seolah-olah Allah adanya pas itu tok gitu loh, maksud saya itu. Ya, paham nggih? Nek wis itu wis mateng, tahajud kita wis mateng 3 hari, 7 hari, 40, 100 ke sana wis mateng. Hadirkan sepertiga malam itu dalam keadaan pas siang hari, di saat kita rame, saat ke sawah, saat ke kebun, hatimu tetap asik berkasih mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti asiknya engkau bertahajud pada malam hari. Asik ya malam hari ya? Tahajud asik ya? Tawasulan dulu, terus zikir, wirid, tahajud, ditambah baca Al-Quran, seolah di saat itulah kita bermakrifat kepada Allah. Cuman jangan pas hanya itu tok gitu maksud saya itu loh, Pak. Bisa dipahami nggih, Bu nggih? Nggih. Karena apa? Kewajiban ruh hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan semua alam langit wal ard dan alam bumi, wa ma bainahuma dan di antara keduanya. Jadi dimanapun kita menghadap baik ke langit maupun ke bumi, apa yang kita lihat, hati hanya wajib, tidak boleh dibohongi, tidak bisa dibohongi. Yang kita sawang hanya Gusti Allah. Cara kasarane, nek mata mengatakan yang berjalan itu ayam, hati sudah nggak bisa dibohongin kalau itu ayam, Pak. Hati mengatakan hidupnya Allah, nggak ikut-ikutan mengatakan ayam. Beda ya? Beda nggih, Pak nggih? Beda nggih. Yes. Ngantuk pokoknya malam ini ngantuk ya. Hujan sih ya. Hujan ya. Hujan terus capek ya.
Jenengan wis duduk di sini saya sudah bersyukur Pak. Jenengan bekerja keras ya. Siang natas gawe kolon ya. Nges daek datang ki nges alhamdulillah. Luar biasa. Ibaratnya cara syariatnya itu jenengan sudah bisa mengalahkan hawa nafsu. Cara hakikatnya jenengan sudah ditakdirkan gitu loh. Tidak ada yang bisa kita kuasakan gitu loh. Bukan kita yang mengalahkan hawa nafsu, tapi Allah yang memerankan ya kita bisa menang terhadap hawa nafsu. Nek syariatnya jenengan bisa mengalahkan hawa nafsu, seolah jenengan punya kekuatan. Tapi bagi wong makrifat ini semua sing ngalahke ya Gusti. Jadi nggak boleh sombong. Ya, kalau nggak sampai situ sombong Pak, ya muncul lembut sombong itu. Maka bersyukurlah ketika Allah selalu membuka hati kepada panjenengan. Karena banyak ahli kitab, ahli ilmu yahjubuhum bi'ilmihim. Allah malah menutup hatinya dengan ilmunya sendiri itu. Mas Vicky mah nyanyahoan ya, sok pinter, sok makrifatan ya, sok keluhuran. Ketika disampaikan ilmu, meskipun dia nggak ngomong, hatinya iya mah lain jatah aing, iya mah apa tepas dengan ilmu yang selama ini saya pahami gitu ya. Meskipun nggak diucapkan tapi dalam hati mengatakan seperti itu. Ingat, cukuplah itu sebagai tanda kerasnya hatimu. Kerasnya hati. Bersyukurlah manakala didengarkan ilmu seperti ini hatimu menerima dengan ikhlas. Itu tanda hatimu sudah mulai dilembutkan oleh Allah Subhanahu. Bener Pak. Cek sudah teh kadenge gitu teh. Lamun pas disampaikan tuh ngomong nyenyahoan ya. Sok pinter, sok berhakikat makrifat, sok keluhuran kadenge Pak. Kadenge. Semua ya Allah ya. Allah. Jadi ya itulah tanda kerasnya hati. Meskipun datang ke majelis tetapi hatinya keras. Ya, hatinya keras. Karena apa? Yahjubuhum bi'ilmihim. Allah menutupnya dengan ilmunya sendiri. Maka selalu berpesan. Sering saya menyampaikan kalau masuk masjid itu sendalnya dicopot, ilmunya dilepas. Jangan membawa ilmu ya wangel Pak. Mempelajari ilmu itu ben melepas ilmumu kok malah di sendalnya dibawa masuk terus ya. Ya akhirnya diusir. Kosongkan gelasmu ibaratnya biar bisa menerima ilmu dinul haq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan, dengan lurus, muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang muslim berserah diri. Dan aku bukan golongan orang-orang yang menyekutukan musyrik, menyekutukan Gusti Allah. Ikrar nggih Pak nggih? Tetapi prakteknya apa? Prakteknya kita sering melalaikan Gusti Allah, ya Allah. Coba Pak, nek cara Allah itu kayak jenengan mungkin wis ngambek ya. Mutung cek sudah nate. Bas manuk nafur mah aja lah. Tapi saking rahman rahimnya Allah nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun Pak. Meskipun kita sering meninggalkan kita, meskipun kita sering suuzon kepada Allah, ya Allah doaku nggak pernah dikabul gundulmu cek Allah teh. Kamu aja nggak ngerti dasar ya. Nur Muhammad itu cek sunan Allah teh. Yang jadi Tuhan wae sih. Ya Allah, itulah Pak. Ya. Nek engkau sudah mutlak di sini,
Wes senenge nyupang, syirik dohir itu wis lepas dengan sendirinya, Pak. Ya. Lepas dengan sendirinya. Ya. Wes nggak mungkin ke arah situ. Maka kalau sudah berserah diri, ya, Hanifah muslimau. Muslim itu artinya berserah diri dan tidak pernah menyekutukan Allah. Nek berserah diri itu berarti hilangkan hatimu dari mengatur urusan. Ini level yang agak susah. Lepaskan dirimu dari arikh nafsaka, lepaskanlah dirimu, ya. Minal tadbir, dari urusan yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah diatur oleh Allah. Caranya melepaskan gimana? Akui bahwa yang berperan cuman Gusti Allah. Kebanyakan enggak, Pak. Kita yang ngatur Gusti Allah, Pak. Ya. Berdoa aja. Sadar enggak kita sering enggak sopan sama Allah? Iya enggak? Itu apakah dinamakan berserah diri? Belum, ya. Apakah itu dinamakan muslim? Belum. Berdoa saja masih sering protes, masih sering mengatur, menodong Gusti Allah. Ya. Belum muslimau. Hanifah muslimah itu belum terjadi. Dia nggak pernah ini wajah tu wajhiyah. Dalam berdoanya itu masih muncul akunya yang berdoa. Nek muncul akunya yang berdoa itu berarti engkau masih belum berserah diri. Ya. Nek berserah diri ya sudah, akui sing berdoa itu ya Gusti Allah. Ya. Berat, Pak, untuk menerima ilmu ini, Pak, karena kita sudah terdoktrin nek berdoa itu yang jaluknya Gusti Allah kudu diturutin. Nek jaluk halo doa hajatan kudu sing halo nafsu, ya. Nafsu kan yang halo doa, Pak, nggih. Temuna jenuk, makanannya sing kena, ya. Syukur sing irit. Cuacana halus, ya. Itu kan nafsu, nggih. Akhirnya berdoanya tidak berawal dari bersihnya hati, tetapi sudah tidak berserah diri lagi, tetapi dalam kondisi nodong. Kudu pokoknya. Kudu halo dong. Wes pokoknya kudu. Ya, gitu nggih, Pak, nggih. Kebanyakan manusia, ya. Berarti belum Hanifah muslimah. Berarti masih musyrikin. Wah, meskipun ahli kitab, meskipun dia seorang ulama, ya. Sering saya menceritakan, tolong ketika engkau punya hajat, sadari niat ini datangnya dari Allah, bukan dari diri. Dari diri nanti nafsu, Pak. Niat hajatan, sadari sing nanamke niat itu ya Gusti Allah. Nanti sing menggerakkan ya Gusti Allah. Cara terang sing nerangke Gusti Allah. Cara tamunya banyak ya iku Allah. Hilangkanlah arif nafsaka, pengaturan dirimu, minat tadbir, dari apa-apa yang sejatinya sudah diatur Gusti Allah. Itulah dinamakan berserah diri. Berserah diri itu berarti meleburkan dirimu, Pak. Ya. Hilangkan keakuan hamba. Ya. Hilangkan. Ibarat es batu dicelupkan ke dalam air. Ya. Yang ada hanya air. Karena air es batu itu ya dari air itu. Ya, paham nggih? Lah kalau jenengan itu enggak dari Allah, dari mana? Ya. Contoh, kalau Allah menciptakan dirimu dari zat selain Allah, berarti ada selain Allah. Bisa dipengerti, Pak? Kita itu suruh meleburkan diri seperti leburnya es batu, baik dalam sholatmu, ngibadahmu, hidupmu, dan matimu. Baru inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau enggak ke arah situ namanya omong kosong. Sering Pak Kiai mengatakan sesungguhnya sholatmu, ibadahmu, hidupmu dan matimu hanya untuk Allah, tetapi tidak tahu bagaimana praktek. Betul nggih Pak nggih? Sampai ke situ Pak. Sudah, jangan pernah engkau akui sholatmu, zikirmu, wiridmu, tetap engkau laksanakan, tetapi tajalikan mutlak sing berperan cuman hidup. Ya, hanya hidup yaiku Gusti. Wes itu tok sing dijaluk Gusti Allah, Pak. Itulah masuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nek lillah itu berarti sing berperan ya Gusti. Selama ini kita menafsirkan lillah itu hanya untuk Allah gitu kan. Lah kalau hanya untuk Allah kan berarti dari siapa? Dari dirimu. Emang dirimu makhluk itu bisa apa kalau enggak Allah yang memerankan? Bener? Ya, kemarin malam Jumat itu ya masih ada yang belum bisa masuk ke dalam iman ini Pak. Iman yang hak bahwa kita ini sejatinya makhluk itu tidak memiliki daya dan kekuatan. Masih menjawab ya. Masih mendebat ya. Ya enggak bisa. Ya enggak bisa, tetap makhluk itu berusaha katanya ya ahli kitab itu. Ya. Malam Jumat kemarin. Enggak bisa. Tetap makhluk itu yang berusaha, nanti Allah yang menentukan ya kan. Ya Pak nggih. Itu syariat kan gitu. Memangnya betul. Itu pandangan syariat. Lah ini di debat terus nyambung maning Pak ya. Percuma berdebat, lebih baik diam nek saya. Diam. Karena apa? Oh, ternyata hatinya masih yahjubuhum bi ilmi bihim. Ora heran. Beruntunglah manakala engkau sudah bisa oh iya ya gitu loh. Minimal oh iya ya itu wis apa? Alhamdulillah ya. Sudah mengakui iman duduk di bahwa semua pergerakan alam semesta ini sejatinya sing ngatur cuman Gusti Allah. Ya. Coba manakala konsepnya orang syariat kan gini, mohon maaf nggih. Tuhan makhluk ya. Tuhan memberikan pilihan kepada makhluk, pengen taat apa pengen pengen yang masjid apa pengen yang diskotik gitu ya. Ngasih pilihan ya. Nanti makhluk ini milih atau enak temen Pak iso milih Pak. Lah tuh fungsinya takdir itu di mana? Coba pikiran dengan akal dulu aja lah. Ya. Lah kalau manusia diberikan kewenangan terserah gitu ya. Erek milih ini. Lah engkau kalau enggak sesuai takdir gimana? Allah menentukan takdir jadi orang takwa. Ya, katanya semua sudah ditulis ya. Berimanlah kepada Qadar dan Qadar. Semua sudah ditetapkan sebelum zaman azali. Hidupmu, matimu, rezekimu, jodohmu, taatmu, maksiatmu. Terus kemudian celaka dan beruntungnya kamu masuk surga nerakanya ibaratnya. Tetapi di pandangan mereka mengakui bahwa kita ke masjid itu karena kita bisa milih. Kita ke diskotik itu karena kita bisa milih. Ya, lah kalau kita punya kemampuan seperti itu, Pak, rusak takdir Gusti Allah, Pak. Iya enggak? Kita ditakdirkan miskin, tetapi kita pengen kaya. Ya orang nyambung karena Gusti Allah, Pak. Paham nggih? Kita ditakdirkan orang yang bertakwa, tetapi pengen maksiat. Bisa maksiat gitu ya. Ya enggak nyambung sama takdir Allah. Ya, merusak kesuciannya Gusti Allah. Pandangan ilmu makrifat, kita ke masjid itu bukan pilihan, tapi digerak. Bisa dipahami? Beda jauh nggih? Masuk akal nggih? Lah.
Tetapi ini kalau di debat ini tetap nggak mau terima Pak ahli kitab itu Pak. Ya, tetap nggak mau terima. Tetap menyangka, menuduh bahwa makhluk manusia dan hewan dan sebagainya itu ya obah sak karepe dhewe. Sak enak udele gitu loh nggih. Ya Pak nggih. Bisa direnungi Pak? Bisa nggih? Bisa nggih? Ya, makanya banyak orang yang sombong ya kan? Orang yang angkuh, pelit, riya ya munculnya di situ. Muaranya karena dia merasa memiliki kemampuan ya. Lupa bahwa semua sudah disetir sing menggerakkan, sing mengafalkan, sing berperan, sing ada yaitu cuma Gusti Allah. Dah berarti nek jadi orang itu kalau sudah melaksanakan zuhud bil am dan zuhud bil khos, nanti mengarahnya ke hanif, lurus, muslim, berserah diri. Baru musyriknya itu hilang. Ya, dan aku bukan orang yang musyrik. Jadi nek mengaku bertauhid itu ya harus ke situ larinya. Jangan mentang-mentang sudah meninggalkan syirik dohir ya. Dalam hatinya sudah mengaku aku orang yang paling bertauhid. Pret gitu ya. Ya, pret Pak, masih pret itu. Belum aman. Ya. Menyangka aku selama ini sudah didewasakan oleh Pak Ustadz. Wes bisa meninggalkan lelumpang, meninggalkan naon deui. Geus teu sieun deui mindahkeun hawu, geus teu kedukun, geus teu megang jimat, geus teu megang rajah, geus teu ngrumat pusaka dan sebagainya. Itu baru syirik dohir, belum selamat. Kewajibanmu sampai ini wajah tuh wajahi iya baru lillahi fatar samawati wal ard hanif lurus muslim dan baru dikatakan bukan golongan orang yang musyrik. Cirinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatmu, ngibadahmu, hidupmu dan matimu lebur kabeh sing ana uripe Gusti Allah. Nyambung nggih Pak nggih? Nggih. Habis itu apa? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Nah, baru betul tidak ada persekutu. Wah, la syarika lahu dan tidak ada persekutuan lahu kepadamu. Wa bidzalika dan seperti itulah umirtu aku diperintahkan. Ya. Wa ma'ana dan aku minal muslimin termasuk golongan orang-orang yang berserah. Kuncinya ini wajah tu wajhi zuhud bil am dan zuhud bil khos. Siap melaksanakan? Amalannya nambah lagi nggih Pak nggih. Dari wudu, batin dohir sudah dijaga. Ngentut wudu sudah? Sudah. Mandi habis bersetubuh langsung mandi besar sudah? Enggak. Berarti masih omong kosong. Ditungguin deh sampai siang. Lah, kuat temen. Kadang-kadang Mas. Itulah nafsu Pak ya. Nafsu itu ya. Terus habis wudu apa yang kita perintahkan lagi kemarin? Puasa ya? Puasa. Gimana puasanya, Bu? Puasa weton sudah? Mending ya. Berarti sebulan sekali. Mas Vicky, saya nggak cocok puasa weton. Rasulullah nggak mengajarkan, monggo. Ya. Itu adalah puasa bid'ah hasanah. Tidak diajarkan Rasulullah, tetapi baik gitu loh. Ya. Ya sama seperti kita maulidan, yasinan, tahlilan, waduh wae. Jangan mengkeramatkan weton, seolah-olah itu ajaran hidup Buddha. Yang penting tujuannya. Ya. Nek saya tidak melarang, tidak mengharamkan. Itulah
sama dengan bid'ah hasanah. Meskipun Rasulullah melaksanakan tapi tidak melarang. Nggak pakai, nggak apa-apa, nggak nyalahkan. Saya pakai Senin Kamis saja ayamul bid yang jelas-jelas hadisnya sahih, nggak masalah. Sing penting puasalah. Zahirmu aja ngkur mangan wae. Berapa tahun hidup di dunia? Enggak tahu. Hah? Sudah berapa tahun hidup di dunia? 22. Terus berapa kali makan? Enggak. Mangan wae. Puasane berapa kali deh dihitung? Tepung wajibnya kayak sukanya. Ya. Katanya pengen husnul khotimah, ya dilatih Pak, ya latihan kencot ya. Uniku bukan rono panganan, diantari kopi yang mual diwium iya, diantarin jenang yang mual dimakdiakan iya, angot rokok mual diudut iya. Ya. Atau Mas Vicky dak orang teh bari untuk dijelaskan cuman nurut-nurut we kajen arane tanya oh wong itu ke ulama zaman dulu bagus mematan orang sing inget ke kolot karena zaman dulu belum ada ceramah, belum ada ulama yang menjelaskan ya gitu kan geus leuheung minimal ngajarkeun anak incuk bisa inget ke kolot. Ayeuna geus mulai aya nu lurus-luruskeun ya diikuti perkembangan zaman. Paham nggih? Saya enggak menyalahkan yang itu, enggak. Karena zaman itu berkembang, ya ikuti gitu loh maksud saya itu. Ya. Wong bare itu ulama jelaskan gitu gelak. Ya. Sing aya kembang setaman terus naon? Bubur sing aya. Mas Vicky ayeuna masih make gitu, orang teh teu nyaram. Ya. Disimpan tetap saram. Sing penting hatimu makrifat Allah. Tidak selip keyakinannya. Ya. Minim-minim tidak menyakiti kokolot. Jadi melaksanakan itu dalam rangka hubungan sesama manusia. Hatimu mengatakan ya Allah. Paham ya Pak? Apa saya melarang setengah bumi disimbar? Enggak. Ya, tak dongkrak malah. Hah? Oh, malah sekarang tuh di masjid Pak malah. Yang tadinya di makam pindah ke balai kampung. Balai kampung sudah mulai jilbaban. Kalau di makam waktu itu masih tiungan Bu. Wes pokoknya orang pertama sing pada dastaran unggul gitu. Habis itu kenapa? Akhirnya pindah ke balai kampung geus mulai ayat yasinan, ayat tahlilan kan era akhirnya pakai tiung. Akhirnya ayat di masjid, di emperan masjid. Geus mulai ayat pengajian. Nah, itulah cara orang mendewasakan. Lah kalau langsung dicara bid'ah, syirik, musyrik. Eta arane ngiruan cai. Lauk nanti benang, cai kalah ki. Ya, kurang bijak ya Pak nggih. Itulah wali, dakwahnya wali itu seperti itu. Maka seperti tadi sesajen tadi itu sebenarnya umat itu nggak ngerti, cuman tiru. Jangan ditakoni apa artinya, orang ngerti Pak. Ya. Tapi gina zaman dulu para wali Allah dulu mengajarkan memasukkan Islam ya dengan cara itu dulu. Ya. Lah kalau langsung mengajarkan dalil ya. Bahwa yang nyampe itu adalah doa, terus kemudian amal soleh, terus kemudian ilmu bermanfaat. Wong donga ke urung iso ya. Amal ke urung paham ya. Angot anak yang soleh ya kan. Yang ngajarin gitu heula, sing inget kekolot heula minimal itu. Ya, meskipun masih dengan sarana yang seperti itu. Karena nggak ada yang menjelaskan akhirnya selip Pak. Ngirane iya teh jeng mayit ya, ngirana. Bawa keselamatan. Padahal itu adalah sebenarnya cuman perlambang Pak untuk menjelaskan ya. Menjelaskan. Jadi orang zaman dulu itu para wali Allah itu kalau dakwah di Jawa itu pasti menggunakan sarana baik wayang, sesajen ya. Itu sebenarnya untuk menjelaskan. Contoh sesajen, kopi ieu maksudnya naon, teh ieu maon, gunungan tumpeng naon. Itu ayat semua. Cuman karena turun temurun itu tidak
apa nyambung terpotong ya sudah tidak dijelaskan, akhirnya hati dibelokkan oleh nafsu, ngiranya ini untuk sesaji. Itulah Pak ya. Jadi tugas kita meluruskan kembali. Lain ngewehkeun iya. Menyanyi teu salah. Oh Rasulullah ke bakar penyan deh. Jadi mohon maaf untuk yang titik ini mungkin cara dakwah kami agak berbeda ya. Cara dakwah kami berbeda. Jadi yang kami tekankan adalah ma'rifatullah. Ya. Nyambung terhadap Allahnya dulu. Baru pelan-pelan disempurnakan syariatnya. Itu Pak apa yang dapat kami sampaikan. Kita sempurnakan lagi di masjid sana. Insya Allah kita ulas lagi ya. Ya sebenarnya ada rahasia kenapa kok Allah yang dari bawah cuma satu orang, itu ada rahasianya juga. Ben di sana itu diulas lagi, berarti enggak kecepatan. Nek kecepatan cetereh beyak Pak. Nek tereh beyak itu tugasnya tetap cereh selesai. ya, itu settingan Allah semua udah. Jadi kita ya nggak ada yang protes. Orang makrifat itu sudah dilarang untuk satu, ingat protes. Iya teh, kini cuman sama sambel, nah itu namanya protes. Nek wong makrifat sudah nggak ada gitu. Ya. Pak Kayim diberet teh malah minta susu, itu namanya protes. Nges makrifat nges apa yang dihadapkan nges eta. Nggak usah kakean cocot, cek Allah teh. Cek Allah itu jangan kakean cocot. Mau pengajian sama Allah dihadapkan hujan, ya nggak usah kakean protes. Ya. Jenuknya ahli syariat protesnya Gusti. Arek pengajian kok hujan ya Pak nggih. Padahal Allah ngatur wayahe pengajian pasti hujan itu dieureunkan Pak. Ya. Pokoknya saya ini eren lin. Yes, pokoknya itu ujian semua ya. Ya, paham nggih Pak nggih? Orang makrifat ciri minimal tidak pernah protes. Yang kedua, kami dilarang untuk bersuuzon terhadap Allah maupun makhluk. Ya. Contoh yang teman-teman yang nggak datang, latihlah untuk tidak boleh suuzon kita. Ya. Husnuzon lah, mungkin capek, ya. Mungkin ngantuk, nggak apa-apa. Ya. Kita dilarang untuk husnuzon terhadap siapapun, istri, anak, saudara, tetangga. Kalau masih muncul husnuzon, berarti itu belum bermakrifat kepada Gusti Allah. Minimal dua itu. Itu baru beberapa tanda dari sekian tanda orang yang makrifat kepada Allah. Nggak situ Pak, apa yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu sampai 10 menitan. Barangkali ada yang kurang paham atau selip, silahkan untuk ditanyakan ya. Karena biasanya kalau nggak ada pembicara lain kami manfaatkan untuk tanya jawab ya. Seperti biasanya. Monggo mau nanya yang kurang paham atau kurang pas atau kurang kok nggak mudeng-mudeng itu nanya Pak. Jadi ben tidak menjadikan ganjelan di dalam hati. Monggo kok ada mau nanya kita buka lebar. Bingung mau nanya apa? Urang mah nggak tahu kemana palin. Kadang aya hiji warga atau jamaah gitu lin minta pertolongan syariatna ka urang berarti gitu lin. Kan sok teh urang dia anggap puja mah tersebut teh oh ieu gara-gara Pak Kayim waras we penyakit kuring pan terus masuk urang ka Bandungna 2 kali ini berarti lin. Urang kalah rasa bekah gitu irung gitu eta.
Nah orang eta posisina kudu mere suan kanu minta nyareat ka urang teh kudu kumaha kitu mere masukana kitu ning. Itu jelma umum berarti kan ya, jelma. Secara umum gitu eta. Ya itu Pak, kondisi hati manakala orang yang umum itu kebanyakan hatinya itu terisolakan oleh nurullah. Ya. Maka tugas kita bagi orang yang sudah tersinari ma'rifatullah, yang pertama diri sendiri dulu. Ketika dimintai tolong, datang ke kita kan ya. Ayo, gemerolakan sirul asror itu, gelorakan. Sadari bahwa yang mendatangkan ini Gusti Allah. Ini ujian bagi kita, Pak. Lah kalau orang datang aja kita belum sadar, repot ya. Kedepannya wes repot ya. Terus yang kedua, engkau bisa dapat petunjuk apapun, mungkin dengan cai, mungkin dengan doa, mungkin harus 7 hari ngajikan naon wae nu muncul dina hate, akui bahwa itu datangnya mutlak dari Gusti Allah, jangan ragu. Caranya mungkin pas datang kelak ya, orang tak sholat 2 rakaat. Ini bisa terjadi penjenengan semuanya sama aja. Enggak harus nunggu jadi sesepuh, enggak usah nunggu jadi lama, enggak. Ketika dimintai tolong, kalau bisa sholat 2 rakaat minta petunjuk. Kok langsung datang pas menang kok datang oh harus gini. Wes itu dari Allah. Hak ya. Selain dari Allah kan nggak ada ya kan, karena kita tauhidnya sudah situ, udah nggak ada keraguan. Ya sudah laksanakan, sampaikan. Namun itu cai ya cai bere. Ya. Terus kemudian akui engkau berbuat itu pun sing gerak ke cuman Gusti Allah, rasakan terus. Kok ndelalah sembuh? Itu pun ya Allah. Tugas kita tetap kewajibannya ilal balagul mubin, menyampaikan dengan meskipun orang awam, di tengah-tengah orang awam sampaikan, Pak. Punten, kesembuhan miliknya Allah. Kan gitu ya. Jangan lupakan kata-kata itu, tetap sampaikan. Kok nanti bisa sembuh, yaitu dari Allah. Saya pun yang menggerakkan Allah. Lah kok sana mikir, Pak. Loh kok aku sing gerakkan Allah gitu kan ya. Sampean datang ke sini pun ya sing gerake Allah. Lah kalau jangan enggak datang digerakkan Allah, ndak moal iya bisa ka dia gitu kan. Berarti kabeh ki geus diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Kok engke budake bisa waras, itu pun sing waraskeun lain cai, lain urang, lain doa urang nu mateh, tetapi Allah hak. Mikir Pak itu orang awam, Pak. Meskipun masih belum tersentuh ilmu makrifat, mikir Pak. Kalau dia dapat hidayah terbuka hatinya. Oh iya Pak Kahim ya. Terus akhirnya dia mungkin dapat hidayah. Pesan saya satu, jika engkau dimintain syariat, tolong laksanakanlah akad dengan yang apa itu, yang minta tolong itu. Pak, jenengan pengen sembuh ya, siap untuk meningkatkan iman takwa ke Allah, contoh ya. Siap merapat deui, cara santri biasanya merapat deui gitu kan. Harus ada ijab. Harus ada konsekuensi lah itu gitu loh. Ya, ben dia itu ada peningkatan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk meningkatkan iman takwa gitu. Siap? Ya guys, insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah. Wes itu Pak. Sehingga kita terbebas dari hukum musyrik, ya kan? Iya. Sana pun juga mendapatkan ilmu. Ya. Tugas kita tetap sampaikanlah walau satu ayat. Dah itu Pak. Makasih. Kalau nggak dibekali sirul asror, musyrik kita Pak. Aing ya, wah itu Mas, itu lembut nggak kelihatan Pak. Aing jadi pakai sanjungan nih. Disanjung dikit, mumbul Pak. Wah, itu neraka yang paling well itu seperti itu malah. Bukan orang yang nyupang, malah yang itu. Yang paling well itu, neraka paling dalam, keraknya neraka itu yang malah kesombongan. Coba nggih. Kuncinya zikir sirul asrar. Praktekkan Pak, ya. Praktekkan. Pokoknya setiap apapun yang muncul dalam hati itu yakin dari Allah.
bil haq. Enggak usah ragu. Da iya syaratna maneh teh kudu minta maaf ke kolot semisal ya. Kok ada bisikan seperti itu, Pak? Sampaikan aja. Maneh teh kudu minta maaf ke kolot, ke saudara. Terus tambah deui sedekahna, zakatna, infakna. Wah, besok deui moal ke Pak Kaim. Bagi ka dieu bagi nuturkeun Pak Ustad ternyata. Cek jalma teh gitu, Pak. Bagi ka dieu geuning bagi kudu micil harta wae. Iya kan gitu Bang, Pak. Minta syariat kalah kudu micil harta. Enggak usah gentar ya. Enggak usah gentar. Karena kewajiban kita hanya itu, Pak, kuncinya zikir sirul asrar. Kok jenengan dimintai tolong, jangan ragu, jangan menolak. Ya. Siapapun panjenengan, ya, jangan merasa menolak. Mungkin diminta tolong anaknya, istrinya, atau saudara tetangga. Jangan pernah menolak. Lakukan sediberi kemampuan oleh Allah. Ya. Itu pertanyaan selanjutnya, monggo. Kalau ini mah yang niat meminta sih kumaha? Nah, niat minta, misal saya niat ke Pak Kaim gitu minta Iya. Kalau orang awam mah nu dipinta iya. Nu minta Sama. Yang mintanya pun bagi orang ahli marifat harus tetap memegang sirul asrar. Orang awam kalau belum tersentuh sirul asrar musyrik, Pak. Ya, Kebanyakan gitu ya. Mungkin ayat gitu. Nek saya ngomong di umum nggak terima ini, saya ngomong itu musyrik ya. Tapi kenyataannya gitu ya. Merasa yang bisa memberikan kesembuhan itu Pak Kaim. Itu sudah ya namanya orang tauhid la ilaha illallah kan jauh ya Pak ya. Wajar masih minta tolong ke orang lain. Kalau udah tauhid la ilaha ana udah hakul yakin apa petunjuk dalam hatinya itu laksanakan. Jadi jenengan itu sebenarnya udah nggak perlu minta tolong saya Pak Kaim, itu udah nggak perlu sebenarnya. Nah, yang mempelajari ilmu ini udah rasakan Allah dalam hidupmu, udah temui setiap masalah apapun yang muncul petunjuk itu solusi. Ya. Makanya saya nggak mau dijadikan Tuhan. Ya. Bahkan jenggot saya aja saya potong ini, karena saya nggak mau menuhankan jenggot. Ya. Jangan sampai ibu-ibu menganggap saya dengan jenggot menjadi orang yang soleh, saya nggak mau, sengaja saya potong. Iya Pak nggih. Guyu. Ustaz jenggot. Iya. Wah, alim ya. Potong ya untuk sekali-kali nafsu itu dikerjai gitu, Pak ya. Kalau sudah nyentuh ke ranah cinta selain Allah, kerja nih, potong aja jenggotnya. Wong kami ku ustaz kitu sieun pakai tapareto. Mana ya di Jogja nih keliling masjid. Tapi jaman ko rarudu teh di bajajul ka masjid kala buyak we. Sieun ku Pak Ustaz jenggot teh kieu. Jadi bagi kita yang minta tolong itu ciri bahwa kita itu masih jauh dari Gusti Allah. Pertama itu, mohon maaf tak sampaikan. Kenapa? Karena dia merasa doanya itu tidak atau sulit dikabulkan oleh Gusti Allah, dan Allahnya masih jauh. La ilaha illallah, minimal la ilaha huwa, itu cirinya. Kok kita terpaksa karena nggak ngerti ilmunya harus datang Pak Kiai, Pak Kaim, nggak masalah. Tetaplah membawa sirul asrar. Ya, karena memang proses makomnya masih di situ, nggak masalah, nggak menyalahkan juga nih Pak. Tapi berusahalah membawa sirul asrar. Orang teh masih menganggap kiai eta nu bisa mantak matih doana ya. Kiai itu jauh eta nu mantak bisa melengitkan penyakit. Kan masih ayat keyakinan gitu kan? Ya, tidak mutlak Allah kan ya. Maka ketika kita datang ke sana, pertanyaan saya satu. Niatmu ke sana itu muncul dari dirimu atau kau yakin itu dari Allah? Ayo. Wes kepepet sakit nggak sembuh-sembuh, lupa terhadap Allah, ayat membisiki ke kai sana, langsung nafsu nuruti. Ya.
lupa membawa sirul Asrar. lupa bahwa yang ngasih petunjuk itu orang itu ngomong ke sana itu Allah. Sing ngasih petunjuk dalam hati niat saya ke sana Allah. Engkau datang ke Pak Kiai itu sing datang ke ya Gusti. Engkau membawa sirul asrar terus itu loh Pak. Engkau ngomong ke Pak Kiai ini sudah gak kelihatan dalam hatimu. Engkau berhadapan dengan Allah. Allah berhadapan dengan Allah. Jadi sudah untuk muntangan ke makhluk. Bisa dipahami ya? Jadi engkau sejatinya tidak muntangan ke Pak Kaim, tetapi engkau melihat hidup yang menguasai dirimu dan Pak Kaim yang memerankan semuanya. Insya Allah engkau terlepas dari musyrik. Itu tidak hanya ke Pak Kiai, ke dokter, ke bidan, ke warung beli obat, sama Pak. Itulah yang namanya kan zuhud bil am tadi. Sama. Coba itu praktek Pak, jangan Cara kebanyakan orang mah gara-gara pramek sirah waras. Pan kita ada kebanyakan teh Pak. nek ngomong nggak masalah, tetapi hati nggak boleh ikut-ikutan. Jangan hanya berhenti di paramek gitu loh maksud saya Pak. Bisa dipahami nggih? Ya. Ya. Berarti saya tidak melarang jenengan ke Pak Kiai, enggak. Saya maklumi semisal Allah masih menempatkan tauhidmu di dalam tauhid la ilaha illallah. Yang Allahnya masih jauh entah di mana. Engkau pasti cirinya datang ke Pak Kiai. Nek wis la ilaha illa anta wa ana, wis Allah dekat kok. Allah nggak harus nunggu sepertiga malam kok. Allah nggak harus nunggu ke tanah suci kok. Ya. Manakala hatimu sudah bisa suci, itulah tanah suci bagimu yang sejati. Itulah Baitullah yang sejati dalam hatimu. Ya. Doa apapun diistijabah oleh Allah. Kok bisa dikasih ke sana? Alhamdulillah. Tapi sudah nggak bawa fanatik. Ya, wes paham Pak. Bebas. Tidak menuhankan Ka'bah, tidak menuhankan tanah suci. Mohon maaf itu makhluk semua. Bukan saya menghina, enggak. Mohon maaf ini bukan menghina nggih. Ini adalah ilmu hakikat. Jadi engkau ke sana sudah tidak tersilau. Orang Allah di sini yo ada, di sana yo ada. Ya, itulah tauhidnya kan. Bukan berarti menggugurkan, berarti Mas nggak perlu ke Mekah. Ya bukan gitu, itu namanya salah kaprah. Nggak cukup di ya. Itu namanya selip pemahamannya. Ya. Oh berarti Mas Vicky ngajarkan untuk tidak umroh, tidak haji. Itu enggak gitu. Kalau engkau sudah duduk di tauhid la ilaha anta wa ana, wes Pak, enak, nikmat, luar biasa. Baik di sini maupun di Mekah itu rasanya tetap berkasih mesra dengan Allah Subhanahu. Bisa jelas nggih? Ya. Monggo, ada yang nanya lagi satu pertanyaan sebelum jam 10 selesai. Ibu-ibu ada yang nanya? Hah? Ibu-ibu nanya, Mas, kapan rampung tunduh? Itu berarti masih protes. Oh kita dilihat nggak protes, masih protes ya. Tenang wae eren gitu loh, jangan khawatir ya. Yes, pokoknya kleset, jangan khawatir, Allah itu maha mengetahui kita kok. Kemampuan kita mengetahui kok, jangan khawatir mual sampai jam 1 malam mual. Ya, nggak usah khawatir lah. Ayo satu pertanyaan lagi, monggo. Ini mau tanya, karomah sih namanya. Karomah. Pernah nggak dengar cerita kening? Sayyidina Umar, misalkan cina zaman dulu sungai ini kan sok mengorbankan jamaah gitu. Jadi amun tadi korbankan teh sok saat si caina teh diberi tulisan mun mengalir karena Allah sok mengalir, amun teu mengalir teh karena Allah ulah mengalir sampai hari kiamat gitu. Tak berkat doanya teh mengalir tanpa korban naon gitu, eta apa kumaha gitu. Karena Allah ini Maksudnya berarti orang-orang tertentu teh nu berimana kuat gitu, apa punya eta apa bener karomah apa kumaha? Maksudnya karomah itu artinya naon gitu pakai nama. Maksudnya Jadi ada dua hal.
Yang pertama adalah istidraj. Yang kedua adalah karomah atau maunah. Ya, karomah atau maunah itu sejajar. Yang ketiga sebenarnya mukjizat. Kalau sudah kalangan nabi itu mukjizat. Itu pada Nabi Musa dan Karena kita bukan nabi, ya. Itu ada dua tadi. Kalau enggak istidraj, yang kedua karomah atau maunah sama itu. Kalau istidraj itu didapat dari minta dengan usaha. Minta dengan usaha. Contoh, ngewirid puasa niatnya untuk minta ini, mati geni pada untuk menuhankan ini. Ya, Allah dipereng Allah Rahman Rahim, Pak. Minta mati geni, minta bisa ngelengit, bisa nyembuhan jalma, bisa nyiduan jalma, bisa hayang sugih, ya, dengan usaha wirid, puasa, amalan-amalan, sehingga hati menyangka dengan amalan itu bisa mendatangkan karomah, padahal itu bukan karomah tapi istidraj, penglulu, ya. Dan ini seolah-olah namanya ilmunya putih, ya. Dengan wirid kan seolah ilmu putih, ya, baik, ya, padahal itu dalam ilmu makrifat musyrik, Pak. Wong ibadahnya masih untuk makhluk sing wujudnya kesaktian, sing wujudnya kehebatan, ben bisa nyembuhkan, ben bisa itu. Intinya selain Gusti Allah. Kalau beliau siapa tadi? Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, ya, sahabat Rasulullah. Itu ciri karomah itu tidak datang bukan karena usaha, ya, jadi betul-betul spontan dari Allah dan tidak terulang, tidak berulang, tidak terulang, ya, cuma sekali itu kejadiannya. Itu namanya karomah. Itu hanya terjadi bagi orang yang hatinya suci, ya, hatinya suci, tidak terkotori istidraj tadi itu. Amalan-amalan yang itu kan mengotori hati itu tanpa dia sadari. Ya. Banyak para ulama, para kiai terjebak di sini. Lah ini kalau disampaikan mereka nggak terima. Ya, tetap menganggap amal saya ini benar, wong dengan putih, ya, mintanya ke Allah. Mintanya tetap ke Allah, ya kan? Iya, tetapi ibadahmu itu menyalahi tauhid wala yusrik bi ibadatihi rabbi ahada. Jelas dalilnya. Al-Kahfi 110. Janganlah engkau menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah dengan apapun. Ya, tujuan mengibadah ya hanya dari Allah dan untuk Allah, bukan untuk kesaktian, karomah, ya, bukan untuk kehebatan. Itu semua adalah makhluk. Nah, hati masih terkotori itu, meskipun tujuannya Allah, tapi masih terkotori itu loh maksudnya, Pak. Tidak murni tauhid, ya, tidak murni. Ya. Sing dipengen sing murni, ya. Nek masih ada kotoran berarti can murni tauhidnya, ya. Masih menyekutukan Allah. Ingat, jelas dalilnya. Jangan sampai ada musyrik sebiji sawi. Meskipun minta anak Allah benar, tapi masih ada kekotoran musyrik sebiji. Itu nggak cuma sebiji sawi, mungkin banyak biji sawi itu. Tapi itu tidak diterima itu. Itulah karomah itu adalah datangnya tiba-tiba, ya. Murni afalnya Allah, tidak karena usahanya Abu Bakar, enggak. Abu Bakar enggak ngirit dan sebagainya untuk mendapatkan jawaban itu, spontan. Ya. Begitu dengan Cara Wali Songo itu bisa merubah tanah jadi emas. Itu nggak berulang, ya cuman itu kejadiannya, nggak berulang. Beras jadi apa itu, ya, ceritanya. Terus kayak apa? Aku jadi daging. Hah? Yes, itulah. Dan zaman sekarang karena orang pengen punya karomah, larinya justru ke istidraj. Itu jebakan.
Sekarang kita melihat orang yang sakti, bisa nyembuhan jalma, itu sudah wali Allah. Belum, itu belum wali Allah, itu belum makrifat Allah. Justru mereka ahli musyrik. Malah lebih jauh. Malah jauh dari Allah, masih muncul pang aing nak, meskipun mulutnya ngomong ini datangnya dari Allah, muncul dalam hatinya aku pang hebat nak. Cek wae lamun teu ngayal. Nggih Pak nggih? Ya. Ya, inilah yahjubuhum bi karomatihim. Allah menutup hatinya dengan karomah yang palsu dalam hatinya. Istidraj tadi, Pak. Kita orang awam menganggap mendewa-dewakan orang itu, seolah-olah yang bisa menyembuhkan orang itu. Makanya orang sadhayu latah, ayak kiai iya datang, kiai iya datang ya kan, Pak? Karena dia masih bil'am, enggak menyalahkan, Pak. Tapi kalau dia memahami, ya Allah, ya, sungguh tauhidnya sedang terkotori. Karena apa? Yang disawang makhluk itu sifatnya tidak memiliki daya dan kekuatan. Memang betul Pak Kiai itu bisa, buktinya Mas bisa menyembuhkan ya. Ini sudah sakit sekian bisa waras ya. Nek manakala engkau datang tidak membawa sirul asror, engkau masih terhukumi musyrik. Saya tidak menyalahkan ke kiainya, engkau datang kiai enggak. Engkau pertanyaannya membawa sirul asror atau enggak, segitu aja loh Pak. Paham nggih Pak nggih? Iya. Cara engkau datang pun itu masih menunjukkan engkau masih tauhid la ilaha illallah wa huwa dan huwa gitu loh. Ciri gitu loh. Tingkatan tauhidmu di situ gitu. Nah kalau kita sudah tauhid bil haq, tidak latah lagi. Sakit yang merapat ke Allah. Wong Allah itu dekat. Ngapain pakai perantara? Karena saking jauhnya kita, seperti jauhnya kita dengan Pak Bupati. Ya, nemui Pak Bupati kudu melalui aju. Paham nggih, Pak? Dengan Allah itu tidak seperti itu. Karena saking kita tidak kenalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini mungkin jika engkau cerna dengan ilmu syariat mungkin kadang membuat sakit hati, mungkin bertentangan. Tetapi manakala engkau gunakan akal yang jernih, hati yang bersih, insya Allah semua bisa diterima. Ya, bisa diterima. Kalau engkau masih belum bisa nerima, masih mengatakan menolak, itu tanda kerasnya hati. Tanda kerasnya hati. Mintalah kelembutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini tidak bisa dibenturkan dengan ilmu syariat, enggak bisa, meskipun berbeda. Yang ada adalah harus saling melengkapi. Bukan berarti ilmu hakikat ini membatalkan ilmu syariat, enggak. Ya, karena makomnya beda. Ibarat ilmuna kuliah dengan TK, nggak bisa ilmu kuliah membatalkan ilmu TK, nggak bisa. Mau dia bisa kuliah karena TK, ya, dimulai dari membaca ya, belajar menulis ya Pak nggih, belajar mewarnai, baru bisa akhirnya dia kuliah itu kan. Semua penting ya, semua penting. Tetapi apa iya sih pengen TK wae? Itu pertanyaannya kan gitu, Bob. Lah masa sampai kaki-kaki ini cuma di TK wae lho, cek gampangane ya. Mohon maaf nggih Pak nggih, rada nyindir sing keras ya kula ya. Ya, paham nggih Pak nggih? Ya, demikian karena sudah jam 10 kita akhiri majelis pada malam ini. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, selalu dibukakan hati kita oleh Allah, diberikan pintu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.